Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung pertanyaan ya. Harga emas sekarang berapa, Pak? 3 juta sekarang, Pak, naik lagi 3.019.000 cek, Pak, sekarang ya. Apa hubungannya ya dengan harga emas? Iya, sebenarnya untuk kaji atau kultum ya di malam minggu ini, tema yang dipilih adalah tentang hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran ya. Jadi ada kaitannya dengan Al-Quran ya, Bapak Ibu sekalian. Seandainya berandai-andai ya, Takmir Masjid Al-Falah ini ya memberikan ada sayembara ya, ada hadiah gitu ya bagi jamaah yang sholat taraweh sampai selesai ya, setiap malamnya mendapatkan 1 gram emas. Kira-kira gimana, Pak? Setuju? Setuju banget ya. 1 gram emas kalau dapat ya. Semua pasti mau ya, pasti nggak akan ada yang semuanya hadir duluan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibatas ya, misalnya yang sholat pertama aja, pasti semuanya rebutan gitu. Iya begitu. Itu kalau pahala itu kalau dunia ya, emas pasti perebutan orang ya. Harga sekarang lagi naik dan seterusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian ya, sekarang kita sholat taraweh di sini ya, mungkin terkadang sebagian kita merasa berat gitu ya. Sudah mulai belum, Pak? Belum ya, insya Allah masih hari pertama sih ya, masih semangat. Nanti udah imamnya kepanjangan atau kelama atau ya, misalnya seperti itu ya. Padahal ada sebuah hadis dari Nabi SAW gitu ya, bahwasannya setiap ayat yang dibaca per ayatnya, satu ayat yang dibaca dalam sholat, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunat ya, termasuk sholat tarawih gitu ya, itu kata Nabi SAW itu lebih baik, lebih berharga dari seekor unta bunting. Apa Pak? Bunting itu lagi hamil besar, sudah hampir melahirkan gitu ya. Unta itu seandainya unta jantan mahal, unta betina lebih mahal lagi. Apalagi yang sudah mau melahirkan, sudah beranak, itu harganya luar biasa. Paling murahnya saja itu ya 15.000 real. Paling mahalnya bisa sampai 100.000 real. Kalau dirupiahkan, yang paling murah itu harganya 67,5 juta. Jadi kurang lebih harga berapa emas ya, 22,5 gram emas. Luar biasa ya. Itu setiap ayatnya. Dari mana diambil? Dari hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda kepada sahabatnya, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fi thalatha khalifatin idhamin siman. Wahai para sahabatku, tidakkah kalian mau kalau kamu pulang ke rumah, kata Nabi ya, di rumah itu kalian mendapatkan ya, selain ada istri, ada anak-anak, kalian mendapatkan 3 ekor unta ya, betina yang hamil besar, sudah siap, sudah hampir melahirkan. Para sahabat tentu mengatakan, "Na'am," kata para sahabat, "tentu ya Rasul, kita semua ingin." Ya, seperti kayak kita tadi ya, mau punya emas, semuanya pasti mau ya kan, gitu ya. Sama, sahabat pun sama ya. Maka apa kata Nabi sallam? "Fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman."
Ketahuilah kata Nabi SAW ya, sesungguhnya 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian dalam sholatnya itu lebih baik dari 3 ekor, bukan 1 ekor lagi, ini 3 ekor unta ya, yang besar, yang gemuk, yang sudah siap melahirkan, sudah siap. Hadis tadi riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih ya. Para ulama menjelaskan penyebutan kenapa dipilih onta ya, karena onta itu ya di zaman dulu, zaman Nabi ini sudah simbol ya, simbol harta yang paling mahal itu onta ya. Kalau zaman sekarang mungkin apa Pak? Lamborghini atau apa ya, mobil yang merah Ferrari atau apa begitu ya. Zaman Nabi ya adanya itu, jadi itu yang digambarkan. Dan kemudian kata para ulama, maksud penyebutan 3 ayat, tadi disebutkan 3 ayat ya. 3 ayat yang dibaca oleh seorang di antara kalian di sholatnya itu lebih baik dari 3 ekor onta. Kata para ulama, Nabi menyebutkan 3 itu bukan mengkhususkan ya, tapi semakin banyak ayat yang dibaca maka sebanyak itu jugalah onta yang didapatkan. Lebih ya, kata Nabi, khairun, lebih baik, bukan sama, ini lebih baik ya. Kenapa disebutkan 3 ayat? Karena itu yang surat favorit yang kita baca, Inna a'tainakal kautsar. Berapa? 3 ayat, betul Pak? Atau wal asri innal insana, itu 3 ayat juga misalnya. Bukan, kata ulama, Nabi menjelaskan ke 3 ayat ini adalah karena dalam bahasa Arab itu ya, sesuatu itu dikatakan banyak itu minimal 3 ya. Ada istilahnya kalau belajar bahasa Arab ya, ada namanya isim mufrad, ada mutsanna, ada jamak ya. Ada kalau 1 itu namanya mufrad, kalau 2 itu namanya mutsanna, kalau 3 atau lebih, nah itu namanya jamak. Lah ini kata para ulama, aqallul jamak itu salasa. Jadi sesuatu itu dikatakan banyak minimalnya 3 gitu ya. Kalau 1 itu namanya mufrad. Jadi maksudnya adalah semakin banyak ayat yang dibaca, maka semakin banyak juga pahala yang didapatkan ya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pahala ini, pahala kebaikan ini ya, khususnya di sini baca Al-Qur'an itu kan dibawa sampai mati ya, abadi gitu ya. Adapun dunia ya, unta atau apapun itu ya, sekarang emas dan seterusnya kan gak dibawa mati ya. Kalau kita mati kan ada emasnya kita bawa Pak, enggak, diperebutkan oleh anak-anak Pak ya. Emasnya gak dibawa mati kan gitu ya. Kecuali kalau kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, maka emas itu akan kita bawa mati ya. Di antara banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antara yang pertama adalah bahwasannya di antara metode pengajaran Nabi SAW ketika mengajarkan ilmu itu, Nabi menggunakan metode tanya jawab ya. Nabi juga menggunakan metode permisalan. Nabi memisalkan di sini ya, pahala yang abstrak itu Nabi umpamakan dengan sesuatu yang konkret yang bisa dilihat gitu ya, supaya lebih memudahkan pemahaman kita kan gitu ya. Kita sebutkan pahala ini mungkin kita nggak kebayang atau seperti apa ya, tapi kalau diberikan contoh dengan yang konkret maka kita langsung oh iya ya, emas gitu ya, oh sapi, unta gitu ya. Kemudian juga tentu saja keutamaan membaca Al-Quran terlebih di dalam sholat gitu ya. Jadi harapannya jadi kita semangat ya untuk sholat, memperbanyak sholat. Tentu sholat diperbanyak berarti sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu tidak bisa kita perbanyak ya. Boleh Pak mau banyak sholat fardu, saya mau sholat fardunya jadi 20 rakaat, nggak bisa ya. Paling kualitasnya saja ditingkatkan. Kemudian juga di antara pelajaran juga tentu bagaimana para sahabat gitu ya bertanya, kemudian belajar kepada Nabi itu, mereka itu belajar semangat dan juga semangat untuk diamalkan ya, bukan cuma sekedar tanya-tanya tahu saja tapi tidak diamalkan, tapi mereka itu betul-betul belajar untuk mengamalkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti atau ya kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan singkat ini ya, supaya kita semangat ya untuk baca Quran ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar sholat kita sudah tahu hadisnya mungkin ya, sering dibahas gitu ya, baca setiap huruf dan seterusnya ya. Tapi ini mungkin hadis terkait dengan membaca Al-Quran di dalam sholat ya. Semoga kita diberikan semangat terus ya untuk
bisa memperbanyak sholat sunat, memperbanyak bacaan Al-Quran kita dalam sholat sunat kita. Jangan lihat yang terkait taraweh ya, jangan lihat lamanya taraweh, tapi lihat nilainya ya. Jangan hitung capeknya sholat taraweh, tapi hitung pahalanya ya. 3 ayat yang dibaca itu pahalanya lebih baik, bukan sama, lebih baik kata Nabi ya, daripada 3 ekor unta yang hamil besar dan seterusnya. Apalagi kan yang dibaca di sini insya Allah lebih dari 3 ayat ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba-hamba yang dipermudah ya, merasa ringan untuk berdiri melaksanakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, dan juga menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran khususnya di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang saya pribadi dan jemaah sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru kurang berkenan atau yang saya pribadi mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.